Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 6, yaitu tentang cita-citaku. Dan pada subtema 1 ini kita akan belajar aku dan cita-citaku. Oke, ada materi apa aja ya di tema 6 ini? Yuk kita belajar itu sama-sama. Oke, pada kali ini tema 6 cita-citaku dengan subtema 1 aku dan cita-citaku. Ada gambar Garuda di sini, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ada banyak contohnya. Ada keberagaman suku, rumah adat, dan pakaian adat. Di sini ada peta Indonesia yang menggambarkan 5 pulau di Indonesia: Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Oke, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera ada Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Ada Provinsi Jambi dengan suku Melayu, Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. Selanjutnya ada di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta ada suku Melayu, Provinsi Jawa Barat suku Sunda, Provinsi Banten suku Banten, Baduy Sunda, suku Jawa, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada di Pulau Kalimantan, ada Provinsi Kalimantan Barat dengan suku Dayak, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian di Pulau Sulawesi ada Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Baru. Selanjutnya di Pulau Papua ada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nah, itu ya teman-teman, contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia, di mana perbedaan ciri fisik memperkaya keberagaman Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang tersusun dalam bentuk bait dan mengandung rima. Bait itu teks yang terdiri dari beberapa baris, dan rima adalah akhir huruf sebuah baris. Ciri-ciri puisi: yang pertama, ditulis dalam bentuk beberapa bait. Yang kedua, setiap bait terdiri dari beberapa baris. Selanjutnya, ada 2 macam puisi. Yang pertama, ada puisi lama, yaitu puisi yang terikat oleh bait, baris, dan rima. Contohnya adalah pantun dan syair. Yang kedua, ada puisi baru, yaitu puisi yang tidak terikat oleh bait, baris, dan rima. Contohnya adalah balada. Ciri-ciri puisi lama, ciri-cirinya adalah bersifat anonim atau tidak ada pengarangnya, berupa sastra lisan dari mulut ke mulut, terus sangat terikat oleh aturan. Ciri-ciri puisi baru, yang pertama adalah diketahui pengarangnya. Yang kedua, mempunyai rima lebih teratur, terdiri dari satuan gatra atau bait.
Setiap gatra terdiri dari 4-5 baris. Contoh puisi lama dan puisi baru. Di sini puisi lama contohnya adalah pantun. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Ini bersajak AB. Oke, selanjutnya puisi baru. Contohnya, kupu-kupu. Kupu-kupu berterbangan kian kemari. Sayapmu indah bagaikan peri, mencari madu dari bunga ke bunga. Kupu-kupu, sungguh bahagia aku melihatmu. Oke, selanjutnya materi yang kita pelajari adalah IPA tentang daur hidup hewan. Siklus hidup atau daur hidup hewan adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Daur hidup ada yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Metamorfosis ada dua macam. Metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, contohnya kecoa, belalang, capung. Di sini contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ada kucing, dia tidak mengalami perubahan. Kemudian ada sapi. Nah, di sini ada daur hidup katak. Katak mengalami perubahan bentuk, berarti dia mengalami metamorfosis. Selanjutnya ada contoh, ada binatang nyamuk. Nah, nyamuk di sini mengalami perubahan, berarti dia mengalami metamorfosis. Oke, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya batu bara, minyak bumi, emas, perak, dan besi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.